bilang ada menyakitimu. Nanti untuk hilang. Kamu nanya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta istrinya, Selvi Ananda, melakukan kunjungan mendadak ke Kampung Batik Kauman yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Minggu, 23 Februari 2025, siang. Ketua Paguyuban Kampung Batik Kauman, Gunawan Setiawan, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau proyek yang baru saja diresmikan di lokasi tersebut. Tadi mampir, sekalian meninjau proyek yang sudah jadi, yang barusan diresmikan di Jalan Wijaya Kusuma, ungkap Gunawan Setiawan saat dihubungi setelah kunjungan. Proyek pembangunan kawasan Kampung Wisata Batik Kauman ini menghabiskan anggaran sekitar 3,5 miliar rupiah, yang bersumber dari dana hibah Uni Emirat Arab, UEA, untuk Kota Solo. Beberapa aspek yang menjadi fokus penataan meliputi perbaikan drainase, peningkatan jalan, dan penataan koridor. Selain itu, penambahan ornamen seperti lampu hias dan paving bermotif batik kawung juga dilakukan. Selama meninjau Jalan Wijaya Kusuma, Gibran dan Selvi menumpang kendaraan listrik yang disediakan untuk wisata di kawasan Batik Kauman. Dalam kesempatan tersebut, Gunawan melaporkan sejumlah penataan yang telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian di kawasan Kampung Batik Kauman. Jadi semakin ramai, terus kemudian warga juga semakin nyaman, para wisata juga semakin nyaman. Terus warga-warga juga sudah banyak yang berencana mau membuka usahanya lagi, yang zaman dulu pernah buka, jelasnya. Gunawan juga mengungkapkan pesan dari Gibran agar kegiatan di Kampung Batik Kauman lebih ditingkatkan, seiring dengan perbaikan akses yang telah dilakukan. Tadi bilang untuk merawat pembangunan. Terus kemudian mengaktifkan dan pengawasan yang dibangun oleh pemerintah Kota Solo dengan bantuan UEA ini. Sehingga bisa menambah wisatawan dari mana saja ke Kota Solo, paparnya. Lebih lanjut, Gunawan menekankan pentingnya peningkatan kegiatan batik, UMKM kuliner, kerajinan tangan, dan penyelenggaraan event-event secara rutin. Untuk kegiatan batiknya ditingkatkan, UMKM kulinernya ditingkatkan, craft-craftnya juga ditingkatkan, event-eventnya. Bahkan eventnya rutin kalau bisa per bulan, tutupnya. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, pada hari Rabu melakukan kunjungan kerja kedua institusi pendidikan di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri 174 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 58 Jakarta. Agenda utama dari kunjungan ini adalah untuk secara langsung memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis yang telah diterapkan di sekolah-sekolah tersebut. Program ini merupakan bagian dari inisiatif pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas gizi generasi muda. Dalam kunjungannya, Gibran tampil dengan gaya yang sederhana dan menunjukkan kedekatannya dengan masyarakat. Hal ini tidak hanya tercermin melalui interaksi hangatnya dengan para siswa dan staf sekolah, tetapi juga dari pilihan transportasi yang ia gunakan, yaitu mobil sederhana jenis Toyota Avanza. Selain itu, tidak terlihat adanya pengawalan ketat yang biasanya menjadi ciri khas kunjungan pejabat tinggi negara, sehingga membuat suasana kunjungannya terasa lebih santai dan akrab. Gibran seolah berupaya menghadirkan sosok pemimpin yang lebih merakyat serta mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Ada sebuah video yang memperlihatkan momen Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berbicara dengan seorang nenek yang sedang membutuhkan bantuan. Gibran tampak sangat sabar dan tulus dalam upayanya menolong nenek tersebut. Ia terus berusaha agar nenek itu bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Kami dua berarti. BPJS ada ya? Gratis semua ya? Ini punya BPJS lantai ada dulu. Oh, ini SD. Iya. Ini anak saya. Ya, Nek, duduk aja, Nek. Duduk aja dulu, duduk dulu. Anak saya. Nanti dipanggil ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Saya wakil ya. Ketika Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, selesai meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMP Negeri 174 dan SMA Negeri 58 Jakarta, yang terletak di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, pada hari Rabu, kehadirannya menjadi sorotan utama di kalangan para siswa. Wapres Gibran menghadapi tantangan untuk melanjutkan agenda tugasnya di lokasi tersebut. Hal ini disebabkan oleh perhatian besar yang ditujukan murid-murid terhadap dirinya selama kunjungan berlangsung. Para siswa antusias berkerumun mendekatinya, bahkan hingga membuntuti dan memintanya untuk berfoto bersama. Beberapa dari mereka bahkan berusaha meminta kesempatan foto saat Gibran sudah berada di dalam mobil dinasnya.
Atmosfer penuh antusias ini menggambarkan betapa besar daya tarik dan popularitas sosoknya di kalangan generasi muda. Rekaman video dari sebuah ponsel milik seorang siswa berhasil mengabadikan momen ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tengah melakukan kunjungan untuk meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMP Negeri 174 serta SMA Negeri 58 Jakarta. Ketika Gibran tiba di ruang kelas yang menjadi tujuannya, suasana menjadi riuh. Salah satu siswa yang merekam kejadian tersebut dengan ponselnya tidak dapat menahan diri dan mulai menjerit histeris begitu melihat kehadiran Wakil Presiden secara langsung di hadapannya. Momen tersebut menjadi sorotan karena antusiasme dan kegembiraan siswa dalam menyambut kunjungan pemimpin negara. Ada sebuah video yang memperlihatkan momen ketika Wakil Presiden Gibran tiba di lokasi yang sedang ia tinjau. Ia menggunakan mobil, dan cuaca saat itu sedang hujan. Setelah keluar dari mobil, Gibran langsung berlari menuju lokasi tujuan, meskipun di video tersebut terlihat anggota Pas Pampres sudah siap dengan payung untuknya. Namun, Gibran memilih untuk tidak menggunakan payung tersebut. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau kesiapan alat kesehatan dan tenaga medis di 3 puskesmas yang terletak di Cempaka Putih, Johar, dan Kemayoran, Jakarta Pusat, untuk mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis. Gibran menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan guna memastikan masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan gratis dari puskesmas sekaligus menjamin kelancaran program yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto tanpa kendala berarti. Menurut pengamatannya, pelayanan di ketiga puskesmas tersebut sudah cukup memadai. Fasilitas kesehatan dianggap lengkap, dan para tenaga kesehatan siap bertugas. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada Senin, 17 Februari 2027. Dalam 1-2 minggu mendatang, Gibran berencana melanjutkan peninjauan ke seluruh puskesmas di berbagai wilayah Indonesia. Ia juga akan mendengar dan menampung setiap keluhan masyarakat terkait pelaksanaan layanan kesehatan gratis ini. Kedepan, lanjut Gibran, seluruh masukan dan evaluasi dari warga akan menjadi perhatian untuk perbaikan layanan. Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas cek kesehatan gratis yang tersedia di setiap puskesmas. Bagi warga yang belum sempat mendaftar melalui aplikasi, layanan manual tetap disediakan agar tidak ada yang merasa terabaikan. Gibran memastikan bahwa seluruh warga akan tetap dilayani dengan baik. Wakil Presiden, Wapres, RI Gibran Rakabuming Raka meninjau proyek pembangunan terowongan Selili yang juga dikenal sebagai Terowongan Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu, 12 Februari 2025. Proyek terowongan Selili dibangun guna mengurai kemacetan dan memperlancar konektivitas serta mobilitas masyarakat sebagai bagian dari program strategis. Gibran berharap agar proyek ini dapat selesai tepat waktu. Berdasarkan keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden, BPMI Setwapres, terowongan ini bakal menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin dengan Jalan Kakap. Wapres Gibran berharap terowongan yang menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin dengan Jalan Kakap ini menjadi solusi transportasi bagi kawasan padat, seperti Sungai Dama dan Gunung Manggah. Demikian keterangan pers BPMI Setwapres, diterima Rabu, 12 Februari 2025. Selain itu, terowongan Selili ini juga dipandang krusial dalam mendukung pemerataan pembangunan, khususnya di Kalimantan Timur. Tercatat progres proyek telah mencapai 86,326%. Proyek pembangunan ini dijadwalkan selesai pada 30 April 2025. Selain aspek ketepatan waktu, Gibran juga menyoroti pentingnya keselamatan konstruksi mengingat tantangan geologi di sekitar lokasi pembangunan. Gibran meminta agar koordinasi antara pemerintah daerah, kontraktor, dan konsultan supervisi selalu menjadi faktor kunci yang diutamakan. Hal tersebut untuk memastikan proyek memiliki kualitas yang optimal.